Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ardani Nur Hidayati. Di sini aku akan membahas materi tentang kepemimpinan dalam tim dan pengambilan keputusan. Oke, sebelumnya kenapa sih kita harus bahas tentang kepemimpinan? Nah, jelas di sini tuh biar kita tuh semua tahu ya, kalau kepemimpinan itu bukan hanya sesimpel yang diartikan orang-orang, di mana kepemimpinan itu artinya adalah atasan atau pimpinan yang hobinya itu mengatur bawahan, yang hobinya itu merintah ini, merintah itu, dan lain sebagainya. Oke, jadi biar kita semua nggak salah paham lagi, apa arti dari kepemimpinan, aku akan jelasin di sini arti dari kepemimpinan yang benar dan juga bagaimana mekanisme kepemimpinan dalam tim dan pengambilan keputusan. Oke. Nah, di sini ada pengertian tentang kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan itu adalah suatu proses di mana seseorang itu menggerakkan orang lain untuk bekerja sama dan tidak saling menjatuhkan antar satu dengan yang lainnya agar tujuan organisasi itu dapat tercapai. Jadi, seorang pemimpin itu harus bisa nih untuk memotivasi, menginspirasi, dan juga mempengaruhi anggotanya agar tujuan bersama yang telah ditetapkan tadi itu bisa tercapai. Gitu. Nah, di sini aku akan lebih membahas lebih dalam terkait tim kerja lintas fungsi dan juga tim yang dikelola sendiri. Oke. Nah, yang pertama ini aku akan membahas tentang tim kerja lintas fungsi. Jadi apa sih tim kerja lintas fungsi? Nah, menurut Ford dan Randolph, tim kerja lintas fungsi itu adalah tim yang diberi tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang kompleks yang memerlukan koordinasi, kerjasama, dan pemecahan masalah bersama antara pihak-pihak. Nah, jadi inti dari tim kerja lintas fungsi ini adalah sekelompok orang dengan berbagai keterampilan dan pengalaman itu semuanya itu bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Jadi daripada meneruskan satu proyek dari satu tim ke tim lainnya akan jauh lebih efektif dan efisien apabila satu tim itu dapat menangani setiap aspeknya seperti itu. Nah, kemudian ada keterampilan nih yang diperlukan untuk memimpin proyek tim lintas fungsi. Nah, yang pertama ini ada keahlian teknis. Apa sih keahlian teknis? Nah, jadi di dalam keahlian teknis nih, pemimpin itu harus mampu berkomunikasi tentang masalah teknis dengan anggota timnya dari latar belakang fungsional yang beragam kayak gitu. Yang kedua ini ada keterampilan manajemen proyek. Dalam keterampilan manajemen proyek ini, pemimpin itu tuh diharuskan mampu untuk merencanakan dan mengatur kegiatan proyek. Kemudian juga harus bisa memilih anggota tim yang memenuhi syarat, kemudian juga harus bisa menangani anggaran dan juga tanggung jawab keuangan, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada keterampilan interpersonal. Di sini, pemimpin itu harus mampu nih untuk memahami kebutuhan dan nilai-nilai anggota tim. Kemudian juga pemimpin itu harus bisa menyelesaikan konflik, kemudian juga harus bisa membangun kekompakan, seperti itu. Nah, yang keempat ada keterampilan kognitif. Nah, pemimpin itu harus mampu bisa memecahkan masalah kompleks yang membutuhkan kreativitas, kemudian juga membutuhkan pemikiran sistem dan juga harus bisa memahami bagaimana fungsi yang berbeda itu dapat relevan nih dengan keberhasilan proyek. Nah, yang terakhir ada keterampilan politik. Nah, di dalam keterampilan politik nih, pemimpin itu harus bisa mengembangkan koalisi dan mendapatkan sumber daya, kemudian juga harus bisa mendapatkan bantuan dan persetujuan dari manajemen puncak dan pihak terkait lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang topik yang kedua, yaitu tentang tim kerja yang dikelola sendiri. Nah, di dalam tim kerja yang dikelola sendiri nih, sebagian besarnya itu tuh
bertanggung jawab untuk menghasilkan produk atau layanan yang berbeda. Jadi di tim kerja yang dikelola sendiri itu biasanya itu tuh timnya itu yang melakukan jenis tugas operasional itu yang sama gitu, yang berulang kali dan juga memiliki keanggotaan yang relatif stabil dari waktu ke waktu. Nah, berbeda dari tim kerja lintas fungsi, tim kerja yang dikelola sendiri ini itu memiliki latar belakang fungsional yang sama, ya kan? Contohnya itu kayak teknisi pemeliharaan, operator produksi gitu. Jadi selain itu juga, para anggotanya itu juga sering bergiliran melakukan berbagai tugas yang menjadi tanggung jawab tim. Nah, di tim kerja yang dikelola sendiri ini juga ada 2 pemimpin. Yang pertama itu pemimpin internal dan juga pemimpin eksternal. Nah, tugas dari pemimpin internal sendiri itu adalah mengordinasikan dan memfasilitasi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan tim. Misalnya itu seperti mengadakan rapat, terus menyiapkan jadwal, kemudian juga menyiapkan dokumen administrasi seperti itu. Sedangkan untuk pemimpin eksternal, tugasnya itu adalah pemimpinnya itu membangun kepercayaan diri para anggota timnya. Oke. Nah, dari pembahasan tadi bisa ditarik kesimpulan nih teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah keberhasilan dari sebuah tim ini didukung oleh pemimpin di dalam tim tersebut juga. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab untuk memimpin sebuah timnya supaya dapat berjalan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian juga seorang pemimpin itu nih juga harus memiliki yang pertama nih, harus memiliki integritas, kemudian intelektual, kemudian juga keahlian, terus juga harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, terus juga harus mau belajar, kemudian mendengar pendapat dari bawahannya, dan yang paling penting adalah pemimpin itu harus siap untuk dikritik. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga pembahasan ini bisa diterima oleh teman-teman dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.